Di Bukit Ketuka, daerah pinggiran kota Astinapura, Pandega terpaksa menyerahkan pusaka medali Brajamusti kepada istrinya, karena ia harus pergi untuk urusan yang tak bisa ditunda. Arimbi mencoba mencegah suaminya, namun Pandega memohon maaf kemudian pergi dengan tergesa. 1 bulan kemudian, sesosok berjubah mendekati rumah tersebut. Bocah penjaga lantas mencegatnya, namun Arimbi kemudian mempersilahkannya masuk. Ia adalah Ratri, yakni adik kandungnya. Ratri memohon kakaknya untuk pulang membawa anak sematawayangnya, karena ibu mereka sedang sakit. Namun Arimbi tidak bisa melakukannya, karena ia harus menyembunyikan Yuda dari orang-orang yang memburunya, yakni para Kurawa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di luar. Keduanya segera mematikan lampu semprong dan membangunkan Yuda. Arimbi meminta Ratri untuk membawa Yuda kabur. Namun Ratri tidak mau mengorbankan kakaknya. Ia pun keluar sendirian menghadapi para Kurawa. Para Kurawa yang kini telah menemukan persembunyian Yuda, meminta Ratri untuk menyerahkan medali Brajamusti kepada mereka. Ratri beralasan bahwa ia telah membuangnya. Para Kurawa pun membunuh bocah penjaga dan melemparkannya. Ratri yang mencoba melawan, lantas diangkat ke udara oleh bos Kurawa dengan kekuatan sihirnya. Melihat hal tersebut, Arimbi lantas ikut keluar dan menyerang. Arimbi berhasil melumpuhkan beberapa Kurawa. Namun bos Kurawa dengan kekuatan dari Aswatama, yakni pemimpin mereka di dimensi lain, menghentikan Arimbi dengan mengikat lehernya. Ratri yang kembali melawan, lantas dibunuh saat itu juga. Arimbi segera masuk ke dalam rumahnya dan menghalangi pintunya dengan lemari. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sementara api makin besar melalap rumah mereka, sang Brajamusti mulai mengeluarkan cahaya. Bos Kurawa pun berhasil mendobrak pintu rumah mereka. Namun sudah tak ada siapa-siapa di sana. Waktu terus berjalan, seiring makin gencarnya perburuan para Kurawa terhadap para Pandawa. Pemberitaan pun dipenuhi oleh kabar-kabar kematian yang mengenaskan. Hingga 15 tahun kemudian, Yuda yang kini sudah dewasa diusir keluar oleh para satpam. Selebgram yang ia wawancara telah marah kepadanya hingga terjadi pertengkaran. Karena Yuda telah mengkritik selebgram tersebut atas postingannya yang hanya pamer harta dan wanita. Bos Yuda pun menenangkan selebgram tersebut dan memohon untuk kembali naik. Setelahnya, Yuda yang tidak mau meminta maaf akhirnya diberi uang pesangon oleh bosnya dan dipecat dari sana. Yuda pun pulang menaiki bis hingga malam menjelang. Namun sesampainya, orang-orang telah berkumpul di depan kontrakannya. Ibu Yuda yang memang dianggap gila seringkali teriak-teriak ketika malam seakan kesetanan. Yuda pun segera masuk dan menenangkan ibunya. Yuda memberinya emping dan menyetel wayang kesukaan Arimbi. Yuda kemudian menemui warga dan berjanji bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Yuda yang selalu menunggak kontrakan, akhirnya diberi waktu 3 hari oleh pemiliknya untuk melunasi tunggakannya. Keesokannya, Yuda mendapat kabar dari Erlangga bahwa pertengkarannya telah viral di media sosial. Erlangga merupakan sahabat Yuda yang selalu membantu perekonomiannya. Mengetahui Erlangga akan diwisuda hari ini, Yuda pun bersedia untuk menjadi fotografernya. Setelah memberi ibunya sarapan, Yuda segera bersiap dan berangkat. Acara pun dimulai. Rektor Universitas Bharata Astinapura, yakni Profesor Arya memberikan sambutan. Sementara Erlangga bersama Agni, yakni putri Profesor Arya yang merupakan 2 lulusan terbaik, bersiap di pinggir panggung untuk berpidato. Setelahnya, Agni pun dipanggil dan memberikan pidatonya. Tiba-tiba Erlangga terlempar ke dalam panggung. Para mahasiswa menjadi panik dan berlarian. Yuda segera menolong sahabatnya. Sayangnya ia sudah tak bernyawa. Yuda pun menolong Profesor Arya yang jatuh dari kursi rodanya. Profesor Arya berkata bahwa ia telah melihat sebuah bayangan berlari keluar. Yuda pun berhasil mengejar lelaki bertopeng tersebut. Namun Yuda dengan mudah dapat dikalahkan dan jatuh pingsan. Yuda kemudian terbangun di kontrakannya. Pembunuhan Erlangga yang misterius telah diberitakan oleh media. Profesor Arya memberikan kesaksiannya, bahwa sebagaimana tesisnya, pembunuh dengan kekuatan spesial tersebut pastilah dari gen Kurawa, yang memburu para Pandawa layaknya Erlangga. Keesokannya, Yuda melayat ke rumah sahabatnya yang sejak SMA selalu bersamanya. Yuda kemudian mencegat Profesor Arya yang akan pulang. Yuda menanyakan soal Pandawa dan Kurawa karena ibunya seringkali menyebutnya. Profesor Arya lantas meminta Yuda untuk bertamu ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, Profesor Arya menjelaskan kepada Yuda
bahwa Pandawa dan Kurawa adalah juga anak cucu Adam yang darahnya juga mengalir di antara mereka. Profesor Arya berkata bahwa sebagaimana Erlangga, gen Pandawa memiliki perilaku yang baik. Sedangkan gen Kurawa memiliki perilaku yang bersifat mencuri. Yuda pun berkesimpulan, bahwa Kurawalah yang telah mengambil ingatan ibunya. Yuda mengunjungi rumah almarhum Erlangga untuk mengembalikan barang-barangnya. Ibu Erlangga menyuruh Yuda untuk meletakkannya sendiri ke kamar anaknya. Yuda pun mengenang saat-saat mereka bersama. Tak disangka, Agni kemudian juga tiba. Rupanya, keduanya sedang mencari petunjuk akan pembunuh Erlangga. Agni menanyakan tempat di mana Erlangga biasa menyembunyikan rahasia. Yuda mencoba mengambil buku tua beraksara Jawa di raknya. Tak disangka sebuah jurnal kecil tersimpan di dalamnya. Dari jurnal tersebut, mereka menemukan petunjuk tempat yang bertanggal hari ini. Dengan petunjuk waktu yang tinggal 1 jam lagi. Keduanya segera pergi ke tempat tersebut untuk mengetahui maksudnya. Beberapa saat kemudian, Yuda melihat gerak-gerik mencurigakan. Ia pun pamit untuk pergi duluan. Namun Agni tetap mengikutinya dan meminta Queen sahabatnya untuk ke mobil. Baru saja turun, para preman lantas mengejar keduanya. Yuda dan Agni segera berlari. Namun mereka akhirnya terkepung. Perkelahian pun terjadi. Keduanya melawan sambil mencari jalan keluar. Sayangnya setiap ujung gang telah dipenuhi oleh preman. Makin banyaknya preman yang datang membuat Yuda dan Agni kewalahan dan terkapar di tanah. Seorang preman perempuan mengambil kapaknya. Sesaat kemudian, ia pun mengayunkannya ke tubuh Agni. Namun Yuda telah lebih dulu melindungi dengan punggungnya. Tiba-tiba puluhan panah melesat membunuh para preman. Bersama seorang bocah laki-laki yang menolong keduanya. Yuda dan Agni lantas dibawa ke sebuah rumah tua dengan ruangan rahasia di dalamnya. Agni mempertanyakan siapa mereka. Bocah tersebut berkata bahwa ia bernama Gege. Pemuda berpanah adalah abangnya bernama Dananjaya. Keduanya adalah anak angkat dari ibu Meripat yang sedang mengobati luka Yuda. Gege menjelaskan bahwa ia dan abangnya adalah Pandawa. Itulah alasan mereka menolong keduanya. Sedangkan ibu Meripat adalah Kurawa. Mendengar hal tersebut, Yuda lantas bangun dengan waspada. Gege menenangkan Yuda. Gege berkata bahwa tidak semua Kurawa adalah jahat. Kurawa memang punya kemampuan dalam mengambil. Namun hal itu bisa digunakan untuk kebaikan. Seperti mengambil racun dalam tubuh seseorang. Agni tidak percaya, karena menurut penelitian ayahnya, gen Kurawa telah tiada. Namun Danan berkata bahwa ia punya semua data soal Pandawa dan Kurawa sejak ribuan tahun lalu. Ibu Meripat yang bisa mengeluarkan racun dari punggung Yuda dengan tangan kosong juga merupakan buktinya. Yuda kemudian diberitahu, bahwa yang telah membawanya pulang setelah pingsan dalam perkelahian dengan pembunuh Erlangga adalah Danan. Gege menggunakan pusaka kalungnya untuk melihat aura masing-masing dari mereka. Dari sana Gege dan Danan makin yakin bahwa Yuda dan Agni termasuk Pandawa. Hanya Queen yang merupakan orang biasa yang punya aura berbeda. Ibu Meripat yang bisu kemudian memberi isyarat, bahwa Yuda dan Agni harus segera dicarikan pusaka untuk melawan Kurawa. Namun Yuda belum paham atas semua peristiwa yang menimpanya. Gege pun pergi ke hadapan komputernya dan memutar video Erlangga. Erlangga menjelaskan, bahwa ribuan tahun lalu telah terjadi perang besar Baratayuda. Dalam perang tersebut, keluarga Pandawa menjadi pemenangnya. Namun seorang panglima terakhir Kurawa bernama Aswatama tidak terima atas takdir tersebut. Ia pun meluncurkan senjata terlarang untuk membunuh para pemimpin Pandawa, yang dikenal dengan senjata Narayanastra. Karena tindakan tersebut, Dewata menghukum Aswatama dengan mencabut permata di dahinya dan mengurungnya dalam dimensi Patala. Namun 15 tahun lalu, sebuah meteor telah jatuh di pinggiran Astinapura. Yang tidak lain adalah permata Aswatama yang akan membuka kembali jalan perang. Sehingga kini musibah tumbuh tak terkendali, yakni korupsi, kerusakan alam, dan virus menular. Para Pandawa pun diburu demi kebangkitan kembali sang Panglima Aswatama. Sebuah kelompok bernama Yoda Pandawa yang dibentuk untuk melindungi para Pandawa juga telah dibubarkan. Semuanya menjadi terdiam, karena mereka semua adalah buruan. Agni pun mengajak mereka untuk melakukan perlawanan. Namun Danan berkata bahwa tanpa Erlangga ia tak mau menanggung resiko berbahaya. Agni yang kecewa lantas keluar. Yuda pun menyusulnya. Yuda menyetujui pikiran Agni untuk menghadapi Kurawa dengan bersama-sama. Menyadari bahwa ia berdarah Pandawa,
Yuda seketika menjadi khawatir akan ibunya. Sepulangnya, Yuda telah menemukan barang-barangnya dikeluarkan dari kontrakan. Sedangkan ibunya telah tiada dan hanya menyisakan sebuah kertas bertuliskan Bukit Ketuka, yakni rumah lama mereka. Ketiganya langsung berangkat. Saat melewati jembatan, suara tembakan terdengar. Queen segera mundur, namun Yuda dan Agni berlari maju. Keduanya kemudian menemukan Arimbi yang lantas terjatuh karena terluka. Arimbi yang dipapa untuk pergi lantas dihentikan oleh sosok bertopeng. Sosok tersebut meminta hal yang sama, yakni medali Brajamusti yang telah Arimbi simpan. Arimbi lantas ditarik dan diangkat ke udara dengan kekuatan sihirnya. Yuda yang mencoba melawan dengan mudah dapat dihempaskan. Arimbi pun juga mengeluarkan kekuatannya. Sayangnya ia tidak cukup kuat bagi sosok tersebut. Para Kurawa mulai berdatangan menyerang Yuda dan Agni. Agni berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka. Namun akhirnya ia pun tak berdaya. Para Kurawa lantas akan mengakhiri hidupnya. Puluhan panah tiba-tiba melesat menyelamatkan hidupnya. Danan pun juga melesatkan panahnya kepada sosok penyerang Arimbi. Sosok tersebut lantas menghilang lewat portal. Yuda segera mendatangi ibunya. Dalam sekaratnya, Arimbi berpesan agar Yuda mengambil pusaka peninggalannya. Arimbi pun tak lagi bernyawa. Yuda lantas menjerit dan mengingat kembali masa saat ibunya mengajarkannya banyak ilmu dan keterampilan. Setelah menguburkan mayat ibunya, Yuda kemudian melaksanakan pesannya. Di samping sumur rumah lamanya, Yuda menggali dan menemukan sebuah kotak berisi medali Brajamusti. Danan pun berkata bahwa hal ini hanya bermakna satu hal, yaitu bahwa Yuda punya gen istimewa, yakni gen Gatotkaca, yang punya tanggung jawab untuk melindungi semua Pandawa. Di markas mereka setelahnya, GG mendapati aura Brajamusti sama persis dengan aura Yuda. Tulisan aksara Jawa di dalamnya diterjemahkan oleh Yuda, yang bermakna segala kekuatan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam diri manusia, akan dikalahkan oleh kebijaksanaan dan cinta. Danan menunjukkan kepada Yuda, seseorang yang telah membunuh ayah dan kakaknya. Danan berkata bahwa ia harus mendapatkan orang tersebut bagaimanapun caranya. GG kemudian tak sengaja membuat Brajamusti mengeluarkan cahaya ketika membantingnya. Brajamusti ternyata butuh benturan untuk mengenali pemiliknya. Yuda pun mencoba memukulnya. Sayangnya, Brajamusti tak mau lagi bercahaya. Danan lantas mengajak mereka ke sebuah tempat yang tepat. Melintasi kota Astinapura ke Candi Tetuka atau Candi Gatotkaca. GG membimbing Yuda ke pelataran candi. Sejenak Yuda mengingat kembali sosok yang telah membunuh ibunya. Amarahnya yang bangkit menjadi energi ia lampiaskan dengan memukul Brajamusti. Yuda yang kini menanggung energi tak terkira tak bisa lagi mengendalikannya. Danan lantas mengambil panahnya dan meluncurkannya ke arah Yuda. Yuda dengan mudah dapat menghancurkannya. Kekuatan Gatotkaca telah merasuk ke dalam dirinya. Namun setelahnya Yuda menjadi tidak enak badan. Tubuh Yuda telah mengalami suatu hal yang tidak pernah diperkirakan. Danan pun memutuskan untuk kembali melanjutkan proyeknya. Sementara para Pandawa Satria Dewa mempersiapkan diri mereka, para Kurawa pun makin menyatukan kekuatan dan massa. Para Kurawa yakin bahwa Sang Aswatama akan bangkit kembali memimpin mereka menuju masa jaya. Namun para Satria Dewa juga tak kalah yakinnya akan masa depan mereka. Sosok utama pengabdi Aswatama memasuki gerbang dimensi Patala. Ia persembahkan nyawa Arimbi dan nyawa para Pandawa utama kepada tuannya yang masih terjerat rantai dewata. Permata merah yang dipinjamkan kepada sosok tersebut lantas makin bertambah kekuatannya. Pengabdi Aswatama yang tiduran setelahnya didatangi oleh tangan kanannya. Beceng diam-diam mempersiapkan pisaunya dan mendekati sosok tersebut. Saat Beceng mendekatkan pisau ke lehernya, tiba-tiba sosok tersebut bangkit dan mencekik leher Beceng.
Pengabdi Aswatama tersebut berkata bahwa ia telah memasukkan azimat Dursala ke dalam tubuh Beceng, yang harus ia gunakan untuk merebut Brajamusti dari pemiliknya. Beceng alias Dursala pun kini dapat merasakan kekuatan yang telah merasuki tubuhnya. Kasus pembunuhan dengan mayat gosong makin sering terjadi. Hari itu, Danan bersama Yuda dan Agni menyamar sebagai petugas forensik untuk mendapatkan sampel darah dan rambutnya. Diketahui bahwa korban memiliki gen Pandawa. Namun yang membuat Danan terkejut adalah bahwa pelakunya adalah juga Pandawa. Sementara itu di markas Kurawa, Dursala dihempaskan oleh pengabdi Aswatama karena telah membunuh orang yang salah. GG memberikan titik lokasi sang Pandawa pembunuh yang berhasil dilacaknya. Yuda dan Agni segera menyusul Danan ke gudang tua. Sayangnya tidak ada siapa-siapa di sana. Agni dan Yuda kemudian secara tak sengaja menemukan foto Arimbi. Dari GG, Danan lantas memberitahu Yuda bahwa pelakunya bernama Pandega, yang tidak lain adalah ayah Yuda itu sendiri, yang 15 tahun lalu telah pergi meninggalkan ia dan ibunya. Kini Yuda sadar bahwa masalah ini bukan tentang Pandawa dan Kurawa, melainkan masalah ia dengan ayahnya. Malam itu, Agni telah kedatangan pacarnya bersama orang tuanya. Nathan hendak melamar Agni dan akan langsung menikahinya. Nathan merupakan anak dari ketua Yayasan Bharata Astinapura, yang mana Profesor Arya menjabat sebagai rektor di kampusnya. Agni memohon maaf karena tak dapat memberikan jawabannya saat itu juga. Secara empat mata, Nathan berbicara kepada Agni atas perubahan sikapnya akhir-akhir ini. Yuda kemudian datang. Nathan menjadi paham dan langsung memberi Yuda ancaman. Nathan yang marah lantas memukul Yuda. Agni berusaha mencegah Yuda yang akan balik melawan. Yuda pun menggenggam tangan Agni sekalian. Nathan tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun pergi dari sana. Namun Agni malah senang atas kepergian Nathan dan tindakan Yuda yang telah menggenggam tangannya. Setelahnya, Yuda bertanya kepada Profesor Arya soal kebangkitan Kurawa. Profesor Arya pun membawa Yuda ke dalam ruangan rahasianya, yang Agni pun sebelumnya tidak pernah masuk ke sana. Profesor Arya menunjukkan sebuah buku kepada mereka, yang menjelaskan tanda kebebasan Aswatama setelah mengumpulkan 100 jiwatma Pandawa. Profesor Arya berkata bahwa ia belum melihat tanda bahwa Aswatama akan bangkit dari kutukan Dewata. Yuda pun menunjukkan medali Brajamustinya, yang menjadi bukti nyata dari kehendak Dewata. Profesor Arya kemudian memberikan kepada Agni pusaka Narayanastra, yakni pusaka yang telah digunakan oleh Aswatama untuk membunuh para pemimpin Pandawa. Ketika Agni memegangnya, seketika ia pun jatuh pingsan. Sementara itu di rumah Danan, para Kurawa telah datang menyerang. Mereka menghujani rumah tersebut dengan peluru. GG pun segera menghubungi Yuda. Danan yang telah tertembak hanya bisa mengerang di lantai. Yuda pun terpaksa pamit dan segera berangkat. Yuda memacu motornya secepat mungkin. Danan kemudian diseret ke jalan. Dursala menanyakan keberadaan Yuda kepadanya. Saat Danan akan dihabisi, Yuda kemudian tiba. Sasaran pun beralih kepada Gatotkaca. Perkelahian terjadi. Yuda berhasil melumpuhkan beberapa Kurawa dan bahkan mampu menahan peluru hanya dengan tangannya. Setelahnya, Dursala pun keluar untuk menghadapi sendiri sang Gatotkaca. Pertarungan dilanjutkan. Dursala berhasil memasukkan serangannya secara bertubi-tubi. Namun Gatotkaca segera bangkit dan membalik keadaan dengan kekuatannya yang tak tertandingi. Yuda pun memintanya untuk membawanya kepada bosnya, yakni ayahnya sendiri yang telah berkhianat dan membunuh ibunya. Sebagaimana informasi yang telah ia dapatkan dari investigasi bersama Danan dan Agni. Sesaat kemudian, sosok Pandega muncul dan berlari ke arah mereka. Namun yang ia serang malah Dursala. Gatotkaca pun menghalanginya dan mulai menyerangnya. Pandega pun terus bertahan. Akhirnya Gatotkaca berhasil melepas topengnya. Ia pun terus menyerang tanpa kasihan. Saat Gatotkaca akan membunuhnya, GG pun menghentikannya. GG berkata bahwa ia bukan pengabdi Aswatama. Dari tanda di dadanya, Pandega jelas adalah Yoda Pandawa yang tersisa. Pandega yang bisu berusaha berkata dengan bahasa isyarat. Yuda paham bahwa ia menanyakan ibunya. Yuda pun berkata bahwa ini bukan urusannya. Sementara itu, ibu meripat berusaha mengobati luka Danan dengan kemampuannya. GG tiba-tiba diserang oleh Dursala yang kemudian kabur membawa medali kalungnya.
Yuda datang dan mengajak Danan untuk berobat ke rumah sakit. Namun Danan berkata bahwa ia harus menyelesaikan tugasnya sebagai Gatot Kaca. Yuda pun kembali ke rumah Profesor Arya. Namun yang ia temukan hanyalah Queen yang tak sadarkan diri. Dari ponsel Agni, Yuda menemukan lambang yang sama di pintu lemari. Ia pun membukanya, yang ternyata berisi topeng yang telah dipakai oleh pembunuh ibunya. Yang artinya, pengabdi Aswatama yang sebenarnya adalah Profesor Arya. Pandega kemudian juga tiba. Ia menjelaskan bahwa Profesor Arya adalah sahabatnya, yang dulu juga adalah seorang Yoda Pandawa. Bahkan saat kelahiran Yuda, Profesor Aryalah yang membawakan pusaka Kontawijaya Danu sebagai satu-satunya pusaka yang bisa memutus tali pusarnya. Pandega memohon maaf kepada anaknya atas kesalahpahaman yang terjadi. Dulu ia sengaja pergi untuk mencegah para Kurawa mencapai Yuda dan Arimbi. Namun tak disangka para Kurawa berhasil menemukan mereka. Ketika pulang, Pandega lantas menemukan dua mayat yang ia sangka adalah anak dan istrinya. Sehingga ia pun memutuskan untuk selamanya mengabdi sebagai Yoda Pandawa meski seorang diri. Ia pun menunjukkan pusaka Brajadenta, pasangan pusaka Brajamusti. Dengan kedua pusaka tersebut yang mereka satukan, keduanya pun berhasil membuka gerbang ke dimensi Patala, markas besar para Kurawa. Kedatangan Yuda dan Pandega lantas disambut oleh Dursala bersama anak buahnya. Tanpa banyak kata, serangan demi serangan pun dimulai. Yuda yang berhasil dilempar lantas memukul pusakanya. Sementara itu, Arimbi telah ditawan oleh ayahnya sendiri yang merupakan pengabdi Aswatama. Ayahnya berkata bahwa Aswatama sebenarnya bukan dari kalangan Kurawa maupun Pandawa. Namun ia membela Kurawa karena memang merekalah yang berhak atas kekuasaan Astinapura. Profesor Arya menceritakan bahwa dulu ia dan istrinya bersama Pandawa lainnya adalah Yoda Pandawa. Namun teman-temannya telah terlena jabatan di pemerintahan. Sehingga ia pun mengkritik mereka. Hingga suatu malam, para Pandawa mengirim pasukan untuk menyerang ia dan istrinya. Yang menyebabkan istrinya meninggal dan kakinya lumpuh. Profesor Arya telah kecewa atas pengkhianatan para Pandawa terhadap dirinya. Dengan kekuatan permata Aswatama, satu persatu ia bunuh para Pandawa termasuk Erlangga dan Ibu Yuda. Pandega dan Yuda berhasil mendesak para Kurawa tersebut lantas menghabisi nyawa mereka. Dursala lantas maju menyerang keduanya. Yuda berhasil dihempaskan. Begitu pula dengan Pandega. Pandega lantas menyuruh Yuda untuk menyelamatkan Agni sementara ia akan menghadapi Dursala. Pandega dan Dursala kemudian bersiap dengan kekuatan masing-masing. Serangan demi serangan kembali dilancarkan. Dursala mengeluarkan dua pisaunya. Sesaat kemudian, ia pun berhasil melempar jatuh Pandega. Yuda mendatangi Agni dan Profesor Arya. Dengan kekuatan Aswatama, Profesor Arya mengangkat Yuda ke udara dan menghempaskannya ke dinding. Yuda berusaha melawan. Namun ia tak berdaya akan energi Aswatama. Yuda kembali berhasil dihempaskan bersamaan dengan ayahnya yang terlempar menembus dinding. Yuda pun segera menolong ayahnya. Profesor Arya dan Dursala telah menang atas Pandawa. Profesor Arya pun meminta Yuda untuk menyerah dan menyuruh Dursala untuk mengakhiri mereka. Namun tiba-tiba, Dursala malah menusuk Profesor Arya dan melepaskan permata Aswatama dari dahinya. Dursala mengambil permata tersebut yang kini melayang di udara. Yuda lantas sekuat tenaga memukulnya. Profesor Arya yang kini sekarat di pangkuan Pandega, kemudian meminta maaf atas perbuatannya. Agni yang masih tertawan hanya bisa menangis melihat ayahnya. Profesor Arya kemudian memohon Yuda untuk mengakhiri hidupnya agar ia bisa berakhir dengan mulia. Pandega pun terpaksa mengangguk kepada anaknya. Agni memohon Yuda untuk tidak melakukannya. Yuda yang tidak tega akhirnya terpaksa melaksanakan permintaan Profesor Arya. Agni pun menjerit sejadi-jadinya. Pusaka Narayanastra kemudian melayang ke hadapannya. Dursala dengan permata Aswatama di dahinya telah berdiri menantang sang Gatot Kaca. Yuda pun bangkit dan segera melawannya. Pertarungan dua kekuatan dewata pun terjadi. Gatot Kaca yang terdesak di tanah berusaha dibantu oleh Pandega. Namun Dursala lantas menusukkan pisau ke perutnya. Gatot Kaca menjadi marah.
Ia pun berhasil memukul Dursala hingga roboh ke tanah. Dalam sekaratnya, Pandega menyerahkan pusaka Brajandenta kepada anaknya. Sesaat kemudian, ia pun telah meninggal dunia. Dursala kembali bangkit. Permata Aswatama mentransformasinya ke dalam bentuk sempurna. Begitu pula dengan Yuda yang mengawinkan kedua pusakanya. Keduanya lantas terbang ke langit. Dengan kecepatan tingkat tinggi, Sang Gatotkaca dan Dursala melepaskan seluruh kekuatan dewata masing-masing. Serangan dan pertahanan dikerahkan. Dentang benturan baja terdengar membahana. Gatotkaca yang mulai terdesak kemudian terbang menghindari serangan Dursala. Namun Dursala lantas berhasil mencapainya. Ia pun membanting Sang Gatotkaca ke tanah. Tanpa ampun, Dursala menyerang Gatotkaca dengan bertubi-tubi. Tiba-tiba panah Danan melesat. Gatotkaca kembali bangkit dan menyerangnya. Namun Dursala kembali unggul dan terus menghajarnya. Dalam kesempatan tersebut, Agni melemparkan pusaka Narayanastra kepada Gatotkaca. Dengan pusaka Narayanastra, Gatotkaca berhasil mengguncang kekuatan Aswatama yang melindungi Dursala. Hingga akhirnya permata Aswatama terlepas dari dahi Dursala. Dursala pun roboh dan kembali ke bentuk manusianya. Gatotkaca mencekiknya dan mengangkatnya ke udara untuk mengakhirinya. Namun Agni memohon Gatotkaca karena sudah terlalu banyak kematian. Gatotkaca pun menurunkannya. Dursala yang tidak pernah takut akan kematian malah tertawa. Ia pun mengingatkan Danan akan ayah dan kakaknya yang telah dibunuhnya. Danan menjadi marah. Satu busurnya lantas menembus jantung Dursala untuk menemui ajalnya. Jiwatma Profesor Arya kemudian muncul sesaat, yang kemudian terbang ke Patala sebagai persembahan terakhir Jiwatma Pandawa untuk kebebasan Aswatama. Di rumah Agni setelahnya, para polisi dan wartawan berdatangan untuk menyelidiki kematian Profesor Arya. Beberapa hari kemudian, Agni menyimpan pusaka Narayanastra peninggalan ayahnya di tempatnya. Pagi itu, Yuda dihantar oleh Agni yang akan berangkat ke kampusnya. Yuda berkata bahwa Agni tidak perlu takut, karena ia akan selalu menjaganya. Telepon Yuda kemudian berdering. GG menelponnya karena kantor gubernur sedang dikepung oleh Kurawa. Yuda pun mencium kening kekasihnya dan segera berangkat. Sang Gatotkaca melintasi langit untuk menumpas kejahatan para Kurawa. Namun, Agni yang kini tinggal sendiri kemudian didatangi oleh Nathan bersama komplotannya. Ayah Nathan kemudian berkata bahwa ia hanya ingin memperkenalkan seseorang, yang akan menggantikan Profesor Arya untuk merawatnya. Seorang lelaki lantas muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai putra Resi Durno. Yang tidak lain adalah Aswatama yang telah bangkit dari kutukan Dewata.